Kisahkan. Yang disalib siapa? Yesus. Yesus. Makanya saya pernah menengok Zuma debat dengan siapalah, pendeta siapa aku kurang tahu. Ada yang menarik aku tengok, tapi aku lupa ayatnya di mana. Waktu tentara Romawi datang, ada yang lari satu orang. Dia pakai sal putih apa aku lupa kan. Ditanya Zuma dengan orang tuh, siapa yang lari kira-kira tuh? Kalau Yudas nggak mungkin, Yudas itu pengkhianat. Jadi siapa yang lari itu? Siapa yang lari, siapa yang ketangkap? Itu yang menarik aku dengan Zuma. Aku lupa ayatnya apa. Buka Zuma gitu tuh. Yang lari itu siapa? Yang lawan debatnya nggak tahu juga, nggak tahu siapa yang lari katanya. Dia berdasarkan Bible gitu kan. Jadi kalau logika aku memang yang lari bukan Yudas, karena Yudas itu pengkhianat kan, termasuk komplotan Romawi kan. Jadi yang lari itu siapa? Kalau menurut kesimpulan aku, logika aku nih kan, kalau aku salah aku tak mau. Yesus. Karena kalau Yudas lari nggak mungkin. Kok bisa yang lari jadi Yesus gimana? Penalarannya gimana itu Bang? Coba. Ya mungkin lebih kurang lagi nih. Aku tekankan, aku lupa lah alur ceritanya. Tapi aku ingat. Maksudnya penalaran Abang kok jadi Yesus itu gimana? Maksudnya gimana alur berpikirnya? Coba saya mau tahu. Gini mungkin lah. Ini lebih kurang ya. Aku salah maaf nih. Iya. Karena aku lupa juga. Ada penggerebek kan lah dari tentara Romawi. Yesus sama-sama muridnya gitulah. Ketangkap. Tapi ada yang lari satu orang. Siapakah yang lari itu? Itu ditanyakan Zuma ke dia. Kalau Yudas ya nggak mungkin lah. Dia orang Romawi kan pengkhianat kan. Jadi siapa yang lari? Itu yang dipertanyakan Zuma tuh. Ya kita jawab menurut logika kita masing-masing lah, gitu. Ya kalau sebenarnya gini loh Bang, kalau setia kepada teks Injil itu semua ada jawabannya Bang. Ya, nanti saya jelaskan siapa yang lari itu. Tapi yang pertama begini, bahwa Abang katakan ada penggerbekan oleh orang Romawi itu salah. Lebih kurang lah. Nah, itu salah. Tapi yang melakukannya itu siapa? Yang melakukannya itu adalah pasukan imam-imam kepala. Ya, jadi bukan tentara Romawi, Bang. Salah. Ya, salah. Itu yang pertama. Jadi maksudnya Abang jangan ulangi itu lagi di ruangan Kristen lain, nanti Abang diketawain. Yang melakukan penggerbekan itu ya kalau istilahnya penggerbekan tadi ya sebenarnya ya penangkapan ya karena pengkhianatan Yudas ya. Nah itu adalah oleh pasukan imam-imam. Dan Yudas mengatakan begini Bang, siapa yang aku cium itulah Yesus. Loh jadi kapan itu nge-switch-nya gitu loh, kapan itu bergantinya? Yudas mengatakan yang aku cium itulah Yesus, tangkaplah dia. Loh kalau Yudas yang digantikan dia sedang ini kok, dia sedang mau cium Yesus itu. Jadi siapa yang diserupakan tadi kalau pakai teori yang diserupakan tadi? Gitu loh. Ya. Nah, maka daripada itu bahwa dikisahkan di dalam Injil ada seorang yang lari. Ya, teman-teman. Nah, ini ada dua pendapat penafsir, teman-teman ya. Namanya penafsir itu karena ada bagian yang dijelaskan tetapi tidak sempurna. Maksudnya dijelaskan itu siapa? Bahwa ada pribadi yang lari kemudian dengan telanjang pada waktu itu. Dia kan betul, lari dia. Nah itu dia. Itu kan dijelaskan. Tapi kan kita nggak tahu siapa namanya. Nah maka disitulah fungsi daripada penafsiran atau interpretasi. Yang repot itu tidak dijelaskan, tidak dibahas, tiba-tiba ditafsir. Itu yang masalah. Ya. Nah misalnya begini, bahwa penangkapan Kristus itu dini hari Bang, dini hari dengan segerombolan banyak pasukan imam-imam, maka tidak sedikit orang sewaktu-waktu bisa ikut melihat. Nah ulang tahun ingat ya, sewaktu-waktu orang bisa hadir atau ingin mengetahui, karena kan mereka pasukan imam-imam, langkah yang begitu banyak untuk bisa mengetahui kemana mereka ini pergi untuk menangkap Tuhan Yesus. Maka bisa ada beberapa orang yang mengintip apa yang akan terjadi di sana. Itu yang pertama, ada pendapat seperti itu. Yang kedua, ini menurut sejarah gereja atau tulisan di bapak-bapak gereja, bahwa Markus, Lukas, dan 68 orang ya, 68 orang dari ke-70 murid itu yang pernah meninggalkan Yesus. Jadi Yesus kan punya 2 ring murid Bang. Murid yang ke-12 itu yang Yesus pilih sendiri, dan ada murid yang ke-70.
Ada ring yang kedua itu 70 orang nilainya, banyaknya. Termasuk Lukas. Itu dalam ya Lukas dan Markus. Itu termasuk dalam Lukas pasal yang ke-10. Itu ada murid yang ke-70. Tapi mereka ini semua mundur. Kenapa mereka mundur? Karena mereka berharap Mesias itu maju berperang, membawa kemerdekaan, membawa pembebasan gitu ya. Nah, tetapi ketika Yesus berkata, tubuhku benar-benar makanan dan darahku benar-benar minuman. Ya, barang siapa yang minum darahku ya dan makan dagingku, ia akan dapat hidup kekal. Waduh, ini alamat meninggal ini kayaknya. Jadi mereka karena perkataan itu keras, mereka mundur semua, termasuk Markus di antaranya. Ya, nah oleh karena itu bahwa murid daripada murid-murid para rasul itu mencatat bahwa yang melihat di sana itu adalah Markus. Ya, dia ingin tahu betulkah Yesus ini bisa membebaskan diri ya dari penangkapan itu atau dia betul-betul ditangkap. Dan ternyata dia betul-betul ditangkap. Ya, wah sudahlah, hilang harapan, ditangkap ini, meninggoy sudah. Ya, nah itulah sebabnya Markus di sana itu dipercaya dalam menulis Injil karena dia juga adalah saksi mata. Ya, saksi mata terhadap peristiwa tersebut. Nah, jadi kalau kita bilang telanjang itu perspektif kita orang Asia itu kan tanpa busana. Tapi dalam konteks orang Yahudi, ya, dia bahkan hanya menggunakan baju dalamnya saja, itu juga sudah disebut telanjang. Karena pakaian kita dengan pakaian Timur Tengah itu berbeda, Bang ya. Kalau aku cari jawabannya di mana? Siapa yang lari itu? Abang bisa cari The Apostle, nama bukunya itu The Apostle atau Para Rasul. Gini, atau kalau aku cari jawabannya di mana? Di Al-Quran. Nabi Isa itu memang di atas ke langit, bukan disalib. Loh, itu beda ceritanya, Bang. Nanti saya membentuk pertanyaan. Kalau Abang nanti mau jawab itu, boleh. Enggak apa-apa. Jadi, sama sekali tidak ada korelasinya. Saya katakan, di dalam Injil, Alkitab orang Kristen, sama sekali tidak ada peluang bagi Yesus Kristus untuk diserupakan, untuk kabur. Itu sama sekali tidak ada peluang, Bang. Nihil. Kosong. Jadi yang lari siapa yang lari? Yang lari itu Markus. Yang lari itu Markus. Aku lawan Dewa Zuma dia bisa jawab. Aku mikir aja. Memang keren mau Zuma. Tapi kalau Yesus itu malah lebih nggak masuk akal, Bang. Itu malah lebih nggak masuk akal. Kenapa? Karena peristiwa penangkapan terjadi di sini. Yudas berusaha mencium Yesus untuk membuktikan itulah Yesus dan tangkaplah dia. Tiba-tiba ada yang kabur diceritakan. Itu Yesus. Wah, itu lebih nggak masuk akal, Bang. Itu lebih nggak masuk akal. Itu dia. Yang lebih nggak masuk akal lagi itu adalah bahwa orang-orang Yahudi itu punya hukum menyalibkan orang. Sejak kapan? Di dalam Al-Quran dikatakan, dan karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam, Rasul Allah. Padahal mereka tidak menyalibkannya. Loh, kok bisa orang-orang Yahudi yang menyalibkan itu loh? Sejak kapan orang Yahudi punya hukuman salib, Bang? Nggak ada. Oke. Jadi Yesus itu disalib untuk penghapus dosa atau penebus dosa lah ya. Nah, jangan ke sana dulu. Abang coba ngerasionalisasikan bahwa kenapa di situ disebutkan dalam Al-Quran. Apa sih salah Nabi Isa, Bang? Salahnya Nabi Isa tuh sampai dia mau disalibkan itu apa salahnya? Iya, kita gini aja lah, kayak Nabi Musa alaihissalam itu mau dibunuh perahu. Saya tanya Isa. Tanya Isa. Isa apa salahnya, Bang? Isa salahnya ya mungkin orang tuh jangan mungkin Pak. Ini ya. Pertama, saya bukan ahli Al-Quran, bukan ahli hadis, apalagi ahli Bibel. Tapi Bang, yang ahli hadis saja, ahli hadis, ahli Al-Quran, bisa mimisan dia. Saya tanya ini, Bang, ini sudah saya tanyakan sama Rasid, sama itu sudah saya tanyakan, Bang, mereka membisu, Bang. Membisu. Loh, masa abang yang sudah ngaku bukan ahli tapi abang mau jawab iku piye? Oke, ini ya. Aku ngambil ke Nabi aku lah. Ke Nabi yang selain Nabi kami lah, Muhammad SAW. Mengapa dia dibenci orang kafir Quraisy? Karena dia mau menghilangkan adat jahiliyah. Orang dulu nyembah berhala, nyembah ini, makanya Nabi pun mau dibunuh dengan Muhammad. Dikejar, dibunuh, mau dikejar, dibunuh. Mungkin Nabi SAW mungkin kayak gitu juga.
Allahu alam. Itu kan mungkin walam lagi kan. Nah, kalau Nabi Muhammad betul, kenapa dia mau dibunuh? Iya, Karena saya dia- masalahnya nggak tanya itu. Kita kan topik kita kepada Isa. Kenapa ada satu orang yang nama Isa nggak tahu salahnya apa, tiba-tiba dikerumuni orang mau disalib? No, kok bisa begitu? Salahnya apa? Iya. Ya? Saya- Atau ini- begini, bahwa sebelum Isa nabinya siapa sih bang? Sebelum Isa di Israel menurut Islam? Apa nabinya? Kau paham aku sejarah gitu. Aduh. Nah, gini. Nah, Berat gini sih, ya. Bere. Gini ya. Sebelum Isa itu loh bang, sebelum Isa siapa nabinya? Nah, gini. Kalau dalam Islam, ini lebih kurang ya, aku memang bodoh aku. Itu banyak nabi diturunkan di Israel tuh. Itu dikejar semua, dia apa semua, saking bebal Israel itu. Makanya nabi paling banyak diturunkan di Israel. Di Palestina lah, kan Palestina itu jajah Israel, Pak. Gitu. Memang Yahudi itu memang ngeri sampai Tuhan pun dibunuh dia kan. Saking ngerinya gitu kan. Nah itu ada yang ngasih peringatan sembahlah Allah, dibunuh dia, dikejar dia, diapakan dia. Makanya banyak nabi turun di Palestina tuh, di Israel tuh untuk kasih peringatan, tapi nggak mempan. Itu. Apa coba pertanyaan saya tadi? Apa salahnya? Apa salahnya gitu? Iya, jadi gini loh. Kayaknya nabi yang diutus oleh Tuhannya abang itu tidak pernah ada keberhasilan. Gagal maneng kata Tuyul dan Mbak Yul. Nggak ada yang berhasil. Makanya dalam kasus Isa tadi, bahwa nabi ini mau diiniin, nabi ini mau diiniin. Tapi kenapa hanya pada zaman Isa, Isanya mau disalib? Kenapa Musa tidak pernah mau disalib? Kenapa sebelum Musa tidak pernah mau disalib? Kenapa pada zaman Isa, Isanya mau disalib? Gini ya. Kami dalam Muslim tuh wajib yang perlu diketahui. Contohnya ada orang yang tahu Nabi Isa, kenapa kalau salib apa salahnya? Berarti wawasan orang tuh luas, ilmu orang tuh tinggi. Tapi kami nggak wajib harus tahu. Yang kami wajib harus tahu bahwa Nabi Isa tidak disalib, itu aja. Tapi kalau ada kata orang tahu Nabi Isa kenapa tidak disalib, berarti ilmu orang tuh luas, wawasannya luas. Tapi kalau kami nggak tahu nggak masalah. Yang penting kamu imani Nabi Isa nggak disalib, itu penting diimanin. Anjay. Jadi imani saja itu bang. Bukan. Di dalam kubur masuk kami ditanya, siapa nabimu? Muhammad. Bukan dikatakan kenapa Isa tidak salib. Nggak ada pertanyaan dalam kubur kayak gitu. Makanya itu bilang aku tekan kalau ada orang tahu dia kenapa dia bisa salib, berarti ilmunya luas, wawasan luas. Tapi kalau Muslim nggak tahu ya nggak masalah. Tapi penting dia wajib bisa. Waktu orang-orang itu menyalibkan yang katanya Isa, padahal bukan Isa kan? Ya. Betul. Mereka semua berarti pada tahun itu mereka semua tertipu bahwa itu kan bukan Isa kan? Bukan. Yang Mereka- disalib bukan. Ya. Iya, berarti mereka semua tertipu kan bang? Betul nggak? Siapa? Iya, betul. Iya betul. Mereka semua tertipu kan? Penipunya siapa? Apa? Penipunya siapa? Iya makanya yang ditipu Allah tuh orang-orang kafir. Anjay.